Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di video ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Di video ini akan dibahas mengenai OSI versus TCP, IP, GCP versus UDP. Selamat menyaksikan. Dalam jaringan komputer, terdapat dua model yang menjadi standar agar masing-masing komputer dapat terhubung dengan baik. Dua standar model tersebut adalah OSI model, memiliki kepanjangan, Open System Interconnection, sedangkan GCP, IP model, memiliki kepanjangan. Transmission Connection Protocol, Internet Protocol. Lalu, apa saja perbedaan dari keduanya? OSI model, Dibagi dalam dua lapisan yakni upper layer, dan lower layer, upper layer. umumnya berhubungan dengan masalah aplikasi dan hanya diimplementasikan pada perangkat lunak, sedangkan Lower layer, diimplementasikan baik pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang termasuk dalam lower layer, adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer. sedangkan untuk Upper layer, terdiri atas session layer, presentation layer, application layer. kelebihan dan kekurangan. OSI model, Kelebihan dari OSI model, antara lain adalah memberikan pemahaman bersama dan referensi umum tentang networking kepada para profesional di bidang networking, membagi tugas pada masing-masing lapisan, memungkinkan spesialisasi pada masing-masing lapisan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam troubleshoot masalah, meningkatkan standar interoperabilitas antar jaringan dan perangkat, serta menyediakan modularitas dalam fitur jaringan. Lalu untuk kekurangannya antara lain, lapisannya bersifat teoritis dan tidak benar-benar melakukan fungsi yang sebenarnya, implementasi awalnya rumit dan mahal, beberapa lapisan memiliki fungsi yang sedikit saat diterapkan secara praktis, serta waktu peluncurannya kurang tepat karena ketika itu GCP, IP model, sudah banyak digunakan dan kualitasnya dicap inferior karena tidak memenuhi kebutuhan praktis seperti GCP, IP model. GCP, IP model, model TCP/IP memiliki dua model atau protokol utama yakni Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. yang memiliki dua tugas berbeda. TCP mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat membuat saluran komunikasi di seluruh jaringan, sedangkan IP mendefinisikan cara menangani dan merutekan setiap paket, untuk memastikan paket tersebut mencapai tujuan yang benar. Berbeda dengan OSI, TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan yakni Physical layer, network layer, transport layer, dan application layer. TCP/IP secara umum meliputi HTTP ataupun HTTPS dan File Transfer Protocol, FTP. kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari TCP/IP adalah membantu membangun koneksi antar berbagai jenis komputer, bekerja secara independen dari OS, mendukung banyak routing protokol, menggunakan arsitektur klien server yang sangat terukur, dapat digunakan secara mandiri, serta ringan dan tidak membebani kinerja komputer dan jaringan. Sedangkan untuk kekurangannya antara lain, rumit untuk diatur dan dikelola, lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket, tidak mudah untuk mengganti protokol, konsep layanan, protokol, dan antarmuka tidak terpisah secara jelas, dan sangat rentan terhadap Synchronization attack. perbedaan antara OSI dan TCP/IP antara lain adalah TCP/IP hanya menggunakan satu lapisan untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas sedangkan OSI membutuhkan hingga 3 lapisan. Begitu juga lapisan bawah TCP/IP hanya membutuhkan satu lapisan sedangkan OSI membutuhkan 3 lapisan. Ukuran header TCP/IP mencapai 20 bytes, sedangkan ukuran header OSI hanya 5 bytes. TCP/IP adalah standar berorientasi protokol sedangkan OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas tiap lapisan. TCP/IP menggunakan pendekatan horizontal, OSI menggunakan pendekatan vertikal. TCP/IP mengembangkan model dahulu kemudian mengembangkan protokol, sedangkan OSI sebaliknya. Terakhir, TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu menstandarisasi router, switch, mobile, dan berbagai perangkat keras lainnya.
TCP versus UDP. Dalam dunia lalu lintas protokol internet, user dapat memilih dua setup protokol yakni TCP dan UDP untuk keperluan pribadi maupun bisnis mereka. TCP memiliki kepanjangan, Transmission Control Protocol, dan UDP memiliki kepanjangan, User Datagram Protocol. merupakan pilar dasar internet yang memungkinkan berbagai jenis transmisi data dari sumber jaringan ke tujuan. Lalu, apa perbedaan keduanya? TCP merupakan protokol yang berorientasi pada koneksi yang memungkinkan perangkat komputasi dan aplikasi mengirimkan data melalui jaringan dan memastikan keberhasilan pengirimannya. Protokol TCP memiliki built-in system yang memastikan tidak ada satupun elemen yang hilang dalam proses transmisinya, serta memastikan untuk dikirim sesuai urutannya. Maka dari itu, protokol ini merupakan protokol yang paling sempurna untuk mengirim file, gambar, dan halaman web serta menjadikannya protokol yang paling banyak dipakai pada jaringan. Kelebihan dari TCP antara lain, membantu mengatur koneksi antar berbagai jenis komputer, beroperasi secara independen dari OS, mendukung banyak protokol routing, dapat dioperasikan secara mandiri, memiliki arsitektur klien server yang sangat terukur, dan dapat digunakan untuk membuat koneksi antar dua komputer. Sedangkan kekurangannya adalah, tidak pernah menyimpulkan transmisi tanpa semua data yang bergerak secara eksplisit, tidak cocok untuk broadcast dan multicast, tidak membuat batasan blok sehingga harus dibuat sendiri, menawarkan banyak fitur yang kadang tidak diperlukan, dan proses penggantian protokol yang cukup sulit. UDP merupakan sebuah protokol yang bersifat connectionless yang berarti tidak ada koneksi yang dibuat sebelum adanya pengiriman data. Karena sifatnya yang connectionless, protokol ini tidak peduli apakah data telah diterima atau tidak, sehingga lebih sering disebut sebagai protokol. Kelebihan utama dari protokol ini adalah proses komunikasinya lebih cepat karena tidak memberikan jaminan dalam pengiriman paketnya. Meskipun tidak ideal untuk mengirim email, melihat web, atau mengunduh file, protokol ini lebih disukai ketika melakukan transmisi jaringan yang bersifat broadcast dan multicast. Beberapa perbedaan dari TCP dan UDP adalah, TCP memerlukan koneksi untuk melakukan komunikasi, sedangkan UDP tidak memerlukan koneksi apapun. TCP lebih dapat diandalkan karena menjamin terkirimnya data, sedangkan UDP tidak karena bisa diandalkan karena tidak bisa menjamin terkirimnya data. TCP mengikuti mekanisme flow control yang memastikan paket dikirim kepada penerima secara bersamaan, sedangkan UDP tidak mengikut mekanisme flow control. TCP menggunakan teknik permintaan dan pengurutan sehingga paket dapat diterima dalam urutan yang tepat saat pengirimannya sedangkan UDP tidak menggunakan teknik tersebut sehingga paket dapat terkirim dalam urutan apapun. TCP cenderung lebih lambat daripada UDP karena harus melakukan pengecekan kesalahan dan menjamin pengiriman. Yang terakhir, data pada TCP dapat mengalir secara dua arah, sedangkan UDP sangat cocok untuk melakukan transmisi data yang mengalir secara satu arah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, silakan berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.